Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Bupati Mamuju Utara, Insinyur Haji Agus Samboji WMP. Saya bangga dan bersyukur lahirnya sebuah Kabupaten Mamuju Utara. Tentu dengan lahirnya Kabupaten Mamuju Utara memberikan sebuah pelayanan yang secara optimal di tengah-tengah masyarakat, di mana kita tahu kehadiran sebuah kabupaten memberikan pelayanan yang memudahkan, rentang kendali yang begitu jauh bisa dijawab dengan baik, pembangunan bisa berjalan dengan baik. Tentu itu semua menjadi hal penting lahirnya sebuah daerah otonomi Kabupaten Mamuju Utara. Mamuju Utara telah membangun sudah begitu banyak capaian-capaian yang kita rasakan dalam rangka mendorong percepatan pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Mamuju Utara ini. Kebersamaanlah menjadi hal penting untuk memajukan Kabupaten Mamuju Utara ini. Halo, Ana, besok jadi ke Pasangkayu. besok pagi saya berangkat ke Pasangkayu. Kabupaten Mamuju Utara secara administrasi pemerintahan terdiri atas 12 kecamatan, 59 desa dan 4 kelurahan. Di usianya yang ke-12 tahun, berbagai pencapaian telah ditorehkan di daerah ini. Pemirsa, sekarang saya sudah tiba di Kota Pasangkayu, ibu kota Kabupaten Mamuju Utara, salah satu kabupaten dari Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju Utara, sebuah mutiara terbit dari utara di Provinsi Sulawesi Barat. Bersama saya, Ana, kita akan melihat berbagai upaya yang telah dilakukan di daerah ini dalam mengembangkan potensinya, guna mengejar ketertinggalannya menjadi daerah yang berkembang. Kabupaten yang beribu kota di Pasangkayu ini tergolong masih muda. Demi meningkatkan perekonomian, pemerintah Kabupaten Mamuju Utara bekerja keras memperluas infrastruktur sebagai bukti pelayanan kepada masyarakat. Di bidang transportasi, akses jalan telah ditingkatkan pada tahun 2011, yakni pelebaran jalan poros Trans Sulawesi dari 11 meter menjadi 24 meter. Kita memasuki Kabupaten Mamuju Utara melalui jalan yang mulus, lebar dan lancar. Dari arah Donggala, Sulawesi Tengah, dan dari arah Provinsi Sulawesi Barat menuju Kota Pasangkayu, ibu kota Kabupaten Mamuju Utara. Di bidang pendidikan, pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara telah melakukan program pendidikan gratis, mulai dari tingkat sekolah dasar, SLTP, dan SLTA. Selain itu juga pemerintah menyediakan mobil bus sekolah dan metro mini gratis di seluruh pelosok desa untuk masyarakat Kabupaten Mamuju Utara dengan menggunakan anggaran APBD. Pada tahun 2011-2012, tingkat prestasi dalam pendidikan yang telah dimiliki antara lain: juara 2 tingkat nasional lomba sekolah sehat tingkat SMP, pertandingan catur tingkat SLTP juara 3 tingkat nasional, tingkat SLTA mewakili Provinsi Sulawesi Barat, lomba cerdas cermat juara 3 tingkat nasional, dan membanggakan lagi siswa-siswi SMU Negeri Pasangkayu mewakili Provinsi Sulawesi Barat dalam pertukaran pelajar ke Jepang. Selain sarana dan prasarana pendidikan, tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan mutu prestasi guru dan murid, maka pemerintah memberikan penghargaan bagi guru dan beasiswa bagi murid yang berprestasi. Ini membuktikan komitmen pemerintah
pemerintah Kabupaten Mamuju Utara terhadap pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun Kabupaten Mamuju Utara yang lebih baik. Di bidang kesehatan, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan, Kabupaten Mamuju Utara telah memberikan kesehatan pelayanan gratis, terutama kepada masyarakat kurang mampu, yakni Jaminan Kesehatan Masyarakat atau JKM, dengan peserta setiap tahunnya meningkat. Di tahun 2010, sebanyak 2.600 jiwa JKM dengan alokasi anggaran 156 juta rupiah. Meningkat di tahun 2014 sebanyak 78.487 jiwa JKM dengan alokasi anggaran 12,1 miliar rupiah. Serta penyediaan ambulans gratis di setiap kecamatan-kecamatan dari anggaran APBD. Sementara itu, pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Mamuju Utara yang telah dapat melayani kesehatan masyarakat antara lain Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara dengan fasilitas yang lengkap dan memiliki dokter ahli dan dokter umum yang berprofesional dan berpengalaman di bidangnya. Serta juga terdapat 15 puskesmas induk, 35 puskesmas pembantu, 10 unit puskesmas keliling, 30 puskesdes, 21 polindes, 216 posyandu, dilengkapi dengan 63 apotik dan 14 toko obat yang siap membantu perawatan dan pelayanan profesional gratis untuk masyarakat Mamuju Utara. Di bidang energi listrik, dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, saat ini di Kabupaten Mamuju Utara telah beroperasi listrik tenaga PLN selama 24 jam di seluruh kecamatan dan akan terus dikembangkan penambahan kapasitas untuk produksi. Saat ini pemerintah Mamuju Utara telah menyediakan lahan seluas 2 hektar untuk pembangunan gardu induk di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Mamuju Utara. Sebagai daya perkembangan pembangunan, tidak lepas dari upaya pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk menyiapkan fasilitas pendukung dari kerjasama antara wirausaha dan perbankan. Maka di Kabupaten Mamuju Utara telah tersedia layanan perbankan yang siap melayani masyarakat dan konsumen untuk berbagai transaksi, seperti tabungan, pinjaman, modal kredit, dan lain-lain. Dana masyarakat atau pihak ketiga yang terhimpun di perbankan Kabupaten Mamuju Utara seperti giro, deposito, dan tabungan pada tahun 2010 sekitar 113,4 miliar rupiah. Meningkat di tahun 2014 sekitar 318,7 miliar rupiah. Sedangkan pinjaman perbankan di tahun 2010 sekitar 171,8 miliar rupiah. Meningkat di tahun 2014 mencapai sekitar 380,8 miliar rupiah. Untuk jumlah simpan pinjam, PNPM, MP atau SPP yang terdapat di 4 kecamatan, yakni Sarudu, Baras, Pasangkayu, dan Bambalamutu sekitar 34,3 miliar rupiah. Bank yang beroperasi di Kabupaten Mamuju Utara yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank Pembangunan Daerah Sulselbar, sehingga akan dapat memberikan penyediaan modal, sarana promosi, dan pembinaan teknis. Dengan sendirinya akan mampu mewujudkan hasil yang positif dengan proses uang yang beredar di Mamuju Utara menjadi sangat tinggi. Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara merencanakan berbagai strategi peningkatan pelayanan pada masyarakat. Di antaranya peningkatan pelayanan pada sektor jasa perdagangan yang berskala nasional dan internasional, serta pengembangan infrastruktur pada sektor ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan pasar modern yang bersih dan sehat di berbagai kecamatan dan kota Pasangkayu sebagai pasar sentral. Di kota Pasangkayu, ibu kota Kabupaten Mamuju Utara, telah dibangun pasar smart, pasar modern yang bersih dan sehat, dan juga pembangunan pasar modern di tiap kecamatan. Industri di Mamuju Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan baik jumlah unit usaha, tenaga kerja maupun nilai produksinya. Industri didominasi oleh industri aneka yang dikelola secara tradisional dengan skala kecil oleh masyarakat. Jenis industri yang saat ini diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Mamuju Utara
dengan memanfaatkan kekayaan alam. Industri kecil sarung tenun dan juga kerajinan tangan dan lain-lainnya adalah kegiatan ekonomi rakyat yang terdapat di desa-desa di Kabupaten Mamuju Utara. Selain sarung tenun dan kerajinan tangan, juga terdapat aneka olahan makanan khas masyarakat setempat. Misalnya, olahan dari pisang, olahan dari bawang, olahan kue, dan lain-lainnya. Kinerja pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Mamuju Utara selama proses perjalanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 sebesar 345,4 miliar rupiah, tahun 2011 sebesar 390,1 miliar rupiah, di tahun 2012 sebesar 419,2 miliar, pada tahun 2013 sebesar 478,7 miliar rupiah, tahun 2014 sebesar 548,1 miliar rupiah, dan tahun 2015 sebesar 687,5 miliar rupiah. Dengan demikian, akumulasi tentang APBD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sesuai dengan dinamika dan tuntutan serta kejujuran yang dijalankan pemerintah. Kabupaten Mamuju Utara yang dinahkodai oleh Bupati Haji Agus Ambojiwa dan wakilnya Haji Muhammad Sa'al pada saat ini memiliki prestasi yang luar biasa, di mana Kabupaten Mamuju Utara yang masih berusia muda 12 tahun, hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 yang memiliki 12 kecamatan dan pertambahan penduduk bertambah 4 kali lipat sebesar 215.345 jiwa ini. Kabupaten Mamuju Utara telah menerima penghargaan yakni Surat Keputusan Menteri KPDT Nomor 141 Tahun 2014 pada tanggal 29 September 2014 bahwa Kabupaten Mamuju Utara telah keluar dari daerah yang tertinggal menjadi daerah yang berpotensi maju atau berkembang. Pembangunan di bidang ekonomi Kabupaten Mamuju Utara menjadi daerah yang mampu dan merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah Sulawesi Barat dengan tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi 12,6%, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan nasional. Pertumbuhan ini ditandai dengan perkembangan sektor perdagangan jasa yang sangat cepat seiring dengan pertumbuhan mental dan jiwa wirausaha yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Mamuju Utara. Sehingga banyak dijumpai usaha-usaha baru yang berkembang di tengah-tengah kota Pasangkayu, ibu kota Kabupaten Mamuju Utara dan kota kecamatan yang sangat besar. Sehingga kabupaten ini tidak salah mendapatkan penghargaan sebagai daerah yang telah berpotensi maju atau berkembang, bukan lagi daerah yang tertinggal. Kemajuan yang dialami Mamuju Utara hingga saat ini membuat kabupaten ini dipercaya sebagai salah satu tuan rumah KPDT Expo 2014. Pada tahun 2014, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal kembali menggelar KPDT Expo yang merupakan agenda tahunan dalam rangka mempromosikan potensi-potensi daerah tertinggal. Gelaran KPDT Expo yang diikuti 50 daerah tertinggal di Indonesia ini dilaksanakan pada 17 hingga 20 April 2014 di Pasangkayu. Iya, boleh kita beri yang sangat luar biasa. Ini kolaborasi yang sangat luar biasa sekali sebagai tanda dibukanya KPDT Expo 2014 Kabupaten Mamuju Utara. Kabupaten Mamuju Utara menggeliat secara signifikan dan siap bersaing dengan daerah-daerah lain yang berkembang. Dalam kepemimpinan Bupati Haji Agus Ambojiwa dan Wakil Bupati Haji Muhammad Sa'al dalam membangun daerah selama masa pemerintahannya, bertekad mewujudkan program pemerintah yang dituangkan dalam visi dan misi program pemerintahan dengan memprioritaskan pembangunan dan pengembangan wilayah yang difokuskan dengan pembangunan pusat kota Mamuju Utara dan peningkatan infrastrukturnya serta membangun desa sejahtera,
mandiri dan bermartabat yang diberi nama Gema The Smart. Pembangunan pusat kota dan peningkatan infrastruktur, di antaranya pembangunan perkantoran, dinas-dinas baru untuk pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Pembangunan tugu bundaran kota dan taman kota, termasuk juga pembangunan Masjid Agung Maddaniyah. Insya Allah akan menjadikan Kabupaten Mamuju Utara menjadi kabupaten yang terdepan yang bisa dihandalkan bagi masyarakat Kabupaten Mamuju Utara dan menjadi kebanggaan Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Utara dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Di tahun 2010, jumlah penduduk miskin sebanyak 8.400 jiwa. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 6.589 jiwa. Jadi, kemiskinan yang telah dientaskan sekitar 21,56% atau sebanyak 1.811 jiwa. Pembangunan desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat dengan program Gema The Smart adalah sebuah bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat desa Kabupaten Mamuju Utara. Program itu menjawab keluhan masyarakat desa yang kesulitan mendapatkan informasi publik akibat minimnya sarana transportasi menuju kantor pemerintahan. Program Desa Smart adalah sebuah program unggulan berangkat dari inovasi yang kami ingin ciptakan, di mana kita lihat bahwa pembangunan ini harus dimulai dari desa ke desa dan ke kota. Kita tidak boleh membangun dari kota ke desa, kita mau dari desa ke kota, sehingga program Desa Smart ini ingin membangun semangat bangsa ini, semangat masyarakat Indonesia, semangat gotong royong itu yang kelihatannya kita sudah hilang, kita pudar. Membangun desa dengan Gema The Smart mengarah dalam perubahan mindset agar pejabat pemerintah tidak boleh jauh dari masyarakat. Pejabat harus mendekati masyarakat, melayani dan menampung aspirasi untuk dijabarkan dalam program percepatan pembangunan. Mereka bertugas menyampaikan kinerja dan rencana program kegiatan utamanya setiap satuan kerja, perangkat daerah, SKPD, serta mempelajari kondisi objektif warga desa, kehidupan sosial, serta realita yang terjadi di tengah masyarakat. Aparat pemerintah dari bupati dan wakil bupati, termasuk Muspida hingga jajaran pemerintahan terkecil, menginap dan berkantor di desa menggunakan tenda selama 2 hari 1 malam. Waktu tersebut digunakan untuk memberikan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara membuka ruang bagi warga desa menyampaikan masalah yang mengemuka di tengah masyarakat, serta melakukan inspeksi terhadap sarana dan prasarana dasar yang telah dibangun. Program Desa Smart meluncurkan juga anggaran stimulan pembangunan infrastruktur sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 dengan nilai 10 miliar untuk membiayai 418 paket infrastruktur, antara lain pembangunan jalan, saluran air, material jambang, dan lain-lain yang tersebar di 39 desa. Dan di tahun 2015, Gema The Smart kembali meluncurkan dana stimulan untuk pembangunan infrastruktur di 20 desa senilai 3,4 miliar. Kabupaten Mamuju Utara juga melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS melalui Dinas Tata Ruang Kabupaten Mamuju Utara sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 dengan total anggaran 14 miliar dengan jumlah peserta 1.683. Saya Bupati Mamuju Utara tentu punya tanggung jawab dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di segala bidang. Olehnya itu, tentu saya membuka ruang dan peluang kepada investasi untuk mau datang ke Mamuju Utara dalam rangka menanamkan modalnya demi pengembangan Kabupaten Mamuju Utara ini. Tentu dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi investasi atau investor datang ke Mamuju Utara agar mereka tertarik dan mau menanamkan modalnya. Sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju Utara
menjanjikan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Mamuju Utara menjanjikan fasilitas berinvestasi. Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Mamuju Utara menjanjikan pengurusan izin investasi yang mudah, murah, cepat, tepat waktu, bersih, dan akurat. Hampir semuanya tidak dipungut biaya. Sampai saat ini, total investasi yang sudah terdata di Kabupaten Mamuju Utara yang terhimpun dari tahun 2010 sampai 2014 mencapai kurang lebih yakni 2 triliun rupiah. Dampaknya sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2013, nilai investasi di Kabupaten Mamuju Utara menunjukkan perkembangan positif. Perusahaan dengan skala kecil, perusahaan dengan skala menengah, maupun perusahaan dengan skala besar tumbuh pesat di daerah ini. Investasi perusahaan di berbagai bidang industri ini mampu mendongkrak penyerapan tenaga kerja hingga tahun 2013. Tak kurang dari 67.700 orang menjadi pekerja investor. Kelapa sawit menjadi potensi unggulan Mamuju Utara. Selain perkebunannya yang luas, kini telah berdiri pabrik pengolah kelapa sawit dari hulu hingga hilir di sini. Pabrik pengolahan kelapa sawit skala besar ini merupakan salah satu mega proyek MP3EI, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Keberadaan pabrik minyak goreng ini juga sebagai bagian dari memperkuat industri hilir, yakni mengolah bahan baku mentah menjadi bahan jadi. Dengan kuatnya industri hilir ini, pada akhirnya nanti akan memberikan dampak besar pada daya saing negara Indonesia dan juga berdampak pada kemajuan daerah, khususnya Kabupaten Mamuju Utara serta Provinsi Sulawesi Barat. Komoditi perkebunan di Kabupaten Mamuju Utara banyak didominasi oleh kelapa sawit. Hasil tanaman perkebunan kelapa sawit di Mamuju Utara pada tahun 2013 dengan produksinya sebesar 671.174 ton dari perkebunan rakyat dengan luas lahan 50.134,3 hektar. Sebagai daerah salah satu komoditi kelapa sawit yang terbesar, terbukti telah memakmurkan sebagian besar masyarakat Mamuju Utara. Di samping kelapa sawit, tanaman perkebunan lainnya yang cukup potensial yang mempunyai kontribusi paling besar adalah kakao, coklat dengan produksi 17.613,22 ton dari perkebunan rakyat dengan luas lahan 29.750 hektar. Kelapa dalam dengan luas lahan 10.562,7 hektar yang berproduksi 8.516,92 ton. Perkebunan kelapa dalam di Mamuju Utara selama ini hanya diolah menjadi kopra. Namun berkat binaan dari pemerintahan, kini masyarakat Kabupaten Mamuju Utara telah dapat menghasilkan produk olahan lainnya berupa minyak kelapa. Minyak kelapa olahan tersebut diberi nama Virgin Coconut Oil atau VCO. Minyak kelapa tersebut diproses menggunakan peralatan modern, serta dipercaya memiliki sejumlah khasiat, seperti melancarkan pencernaan dan menyuburkan rambut. Pada tahun 2013, hasil pertanian Kabupaten Mamuju Utara didominasi tanaman padi. Padi yang dihasilkan mencapai 45.156,20 ton dengan luas lahan sawah seluas 9.763 hektar. Masih menjadi tulang punggung perekonomian di kabupaten ini. Komoditas pertanian tanaman bahan makanan lainnya yang menonjol untuk tanaman pangan selain padi yakni jagung dengan luas lahan panen 7.740 hektar yang produksinya sekitar 34.812 ton. Salah satu sektor yang memberikan peranan dalam struktur perekonomian adalah sektor peternakan, khususnya peternakan sapi. Jumlah peternakan terbesar di Kabupaten Mamuju Utara adalah peternakan sapi potong yang mencapai jumlah 14.031 ekor sapi. Sedangkan populasi kambing juga meningkat tiap tahunnya, yakni sebesar 7.421 ekor.
Sesuai dengan visi pemerintah, yakni sejahtera, mandiri, dan bermartabat, pemerintah Kabupaten Mamuju Utara melalui Dinas Pertanian dan Peternakan, selain memberikan bantuan sapi potong, juga memberikan bantuan peralatan pemanfaatan biogas untuk kelompok tani. Dalam pengelolaan limbah peternakan, harus diciptakan suatu sistem yang dapat mengubah karakteristik limbah yang selama ini menjadi beban biaya tanpa hasil menjadi beban biaya yang memberi kontribusi keuntungan. Agar pemanfaatan kotoran sapi itu memiliki nilai tambah, pemerintah akan mengembangkannya untuk menjadi energi alternatif sebagai pengganti minyak tanah dan gas untuk keperluan memasak. Konsep sistem integrasi tanaman ternak (SITT) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian untuk mewujudkan suksesnya revitalisasi pembangunan pertanian. Konsep dan keunggulan sistem integrasi tanaman ternak, petani mengatasi permasalahan ketersediaan pakan dengan memanfaatkan limbah tanaman seperti jerami padi, jerami jagung, limbah kacang-kacang, dan limbah pertanian lainnya untuk makanan ternak. Limbah kotoran sapi selain dimanfaatkan sebagai teknologi biogas, dimanfaatkan juga sebagai pupuk organik yang merupakan salah satu teknologi tepat guna untuk mengolah limbah rumen dan limbah cair berupa urin, air bekas pencucian kandang, peralatan dan fasilitas pendukung yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah lingkungan di pedesaan. Pemanfaatan kotoran sapi, yakni sebagai pupuk organik, sehingga dapat memperbaiki struktur dan ketersediaannya unsur hara tanah. Dampak ini terlihat dengan meningkatnya produktivitas lahan. Kedua jenis produk ini sangat membantu permasalahan pencemaran lingkungan, kelangkaan bahan bakar, energi, dan pemenuhan kebutuhan pupuk organik, serta juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Sektor perikanan di Kabupaten Mamuju Utara meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada tahun 2013, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Mamuju Utara mencapai 4.849,5 ton. Produksi tersebut didominasi oleh produksi ikan cakalang sebesar 1.411,8 ton dan ikan tongkol sebesar 600,5 ton. Perikanan budidaya di Kabupaten Mamuju Utara terbagi atas perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, dan perikanan budidaya air laut. Perikanan budidaya air laut yang mulai dikembangkan sejak tahun 2012 berupa karamba jaring apung atau KJA melalui bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. Jenis ikan yang dikembangkan pada budidaya karamba jaring apung adalah ikan kerapu. Potensi lahan budidaya air payau di Kabupaten Mamuju Utara sekitar 13.957 hektar. Luas lahan yang terkelola mencapai 1.833 hektar. Selebihnya menjadi lahan tidur yang berpotensi untuk mengembangkan budidaya air payau. Dengan melihat potensi tersebut, pemerintah daerah akan melakukan pengembangan kawasan budidaya air payau di berbagai tempat yang telah dicanangkan oleh Bapak Bupati Mamuju Utara melalui program unggulan daerah. Pengembangan Kampung Faname dengan strategi kerjasama pembiayaan antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan atau perbankan melalui pola pendampingan dan pemberdayaan kelompok. Kerjasama dengan perbankan dilakukan agar para penambak mendapatkan keringanan pembayaran pinjaman modal. Usaha pertambakan di Mamuju Utara dinilai belum dapat berproduksi secara optimal. Dengan luas lahan tidur yang berpotensi untuk mengembangkan budidaya air payau, pemerintah memberikan bantuan seperti subsidi biaya sewa, eksavator, serta bantuan bibit. Sejak tahun 2013, pemerintah telah melakukan tahap budidaya udang faname dengan pola tradisional plus. Pengembangan budidaya jenis udang ini akan dilakukan secara luas dan serius. Karena prospek yang sangat menjanjikan serta nilai jual yang cukup tinggi dan permintaan pasar yang stabil bahkan cenderung meningkat. Berdasarkan kajian tambak percontohan budidaya udang faname, sistem tradisional plus yang telah dikembangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara, setiap hektar lahan budidaya akan memberikan keuntungan bersih Rp45.200.000 selama satu musim panen dengan waktu 4 bulan. Saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan pengembangan budidaya udang faname dengan sistem ramah lingkungan
dengan menggunakan pupuk organik cair yang bahan-bahannya terdiri air kelapa, buah maja, daun lantoro, siput, EM4, air cucian beras. Untuk menunjang potensi pertambangan di Kabupaten Mamuju Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan telah mempunyai balai benih udang di Desa Randomayang, Kecamatan Bambaira. Selain budidaya air laut dan air payau, Kabupaten Mamuju Utara juga memiliki potensi untuk budidaya air tawar dengan luas areal sekitar 68 hektar. Dengan potensi tersebut, pemerintah daerah juga telah mencanangkan pengembangan perikanan budidaya air tawar yang meliputi ikan emas, ikan nila, lele, patin, bawal, dan ikan gurame. Mamuju Utara memiliki potensi ikan sidat yang cukup besar yang terdapat di muara Sungai Lariang serta sungai-sungai lainnya yang ada di Mamuju Utara. Dengan harga ikan sidat atau masapi yang cukup tinggi, tentunya sangat prospektif untuk dikembangkan dan juga diminati oleh perusahaan Jepang. Sehingga ini bisa jadi penghasilan tambahan bagi pembudidaya air tawar. Dengan melihat potensi yang ada, maka diperlukan perhatian pemerintah daerah dalam hal pengembangan budidaya. Sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, bidang perikanan budidaya telah melakukan penyiapan dalam bentuk sarana dan prasarana berupa unit pembenihan rakyat, kolam pendederan dan pembesaran yang dikelola oleh kelompok pembudidaya yang dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Dukungan pemerintah dalam pengembangan ikan sidat akan terus dilakukan melalui berbagai program, antara lain melakukan pengembangan sarana dan prasarana di berbagai tempat, pembinaan kelompok dalam teknologi budidaya ikan sidat, pengembangan akses pasar. Hasil produksi komoditas perikanan budidaya di Kabupaten Mamuju Utara, yakni pada tahun 2010, produksi bandeng sebesar 378,1 ton, sedangkan di tahun 2014 meningkat menjadi 1.056 ton. Untuk budidaya udang windu di tahun 2010 berproduksi sebesar 180,7 ton, sedangkan di tahun 2014 meningkat menjadi 378 ton. Udang faname berproduksi tahun 2010 sebesar 5 ton, dan produksi di tahun 2014 meningkat sebesar 519 ton. Pemerintah membangun pos pengawasan yang bersumber dari dana DAP tahun 2012. Dalam pos tersebut terdapat juga radio FM komunitas nelayan yang berfungsi memberikan media informasi untuk kelompok masyarakat pengawasan, serta juga media penyuluhan atau sosialisasi undang-undang perikanan, terutama tentang illegal fishing. Selain itu juga sedapat mungkin digunakan sebagai media interaktif dengan para nelayan yang berada di luar. Pemerintah juga membangun pabrik es agar dapat membantu para nelayan, sehingga program penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh masyarakat nelayan tetap segar sampai di darat. Pabrik es ini memproduksi 200 balok 10 ton per hari. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara juga memberikan bantuan di tahun 2010 dan tahun 2014, yakni kapal tangkap ikan 30 GT 1 unit, 15 GT 2 unit, 5 GT 11 unit, sedangkan 3 GT 14 unit, beserta peralatan yang lengkap kepada masyarakat pesisir pantai untuk menunjang taraf hidup ekonominya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara bekerjasama dengan pihak swasta telah membangun SPDN, Solar Packet Dialer, dengan tujuan untuk menyalurkan BBM bersubsidi pada kelompok nelayan. Kekayaan alam yang prospektif, berbagai potensi dan keunggulan yang ada, daerah dengan tanah yang subur, sumber daya manusia berkualitas dan terdidik, serta sarana dan prasarana, infrastruktur yang baik dan memadai, masyarakat yang ramah dan terbuka, keamanan yang kondusif. Kabupaten Mamuju Utara yakin bahwa ke depan bisa menjadi salah satu target bagi para investor domestik atau asing, sehingga semua elemen dapat menjadi flyover dan motivator dan akselerasi pembangunan nasional. Kabupaten Mamuju Utara terus berkembang dan terus maju melewati perubahan zaman,
mengibaratkan bayi baru saja merangkak untuk memproses diri menjadi sebuah daerah yang nantinya akan memberikan komitmen dan perhatiannya terhadap masyarakat dalam rangka mengisi pembangunan ini. Laksana matahari terbit bersinar menyinari pesona indahnya alam ciptaan ilahi.